Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight bulan Juli ini, energi apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu untuk apalagi buat kalian yang kepo. Kenapa bulan Juni gue nggak bikin? Karena gue sempat berduka. Dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh. Ya, ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal-hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya. Karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue kasih tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius, Merkurius itu retrograde di Leo ya, dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke? Dicekidot aja untuk semuanya. Hai Virgo, kita langsung aja melihat ada apa dengan Virgo di bulan Juli. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambilan sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Juli dengan segala komposisi energi semesta yang ada. Artinya dampaknya apa untuk Virgo? The Hermit kebalik, challenge-nya Nine of Swords, fondasi Page of Swords, yang sudah lewat Ten of Swords, fokus kalian Nine of Wands, yang akan datang Two of Wands, yang bawah sadar Knight of Swords. Jadi di bulan Juli ini kalian keluar dari gua dengan energi ada Hermit kebalik. Ini energi kalian sendiri, tapi kalian udah nggak mau lagi yang namanya sendiri. Kalian mau lebih sudahlah pencarian itu ya bahasanya. Kalian mau keluar, kalian pengen open ya, lebih bersosialisasi, udah cukup menyendiri ya. Jadi dan di Virgo itu nggak ada apa-apa sih di bulan Juli ini ya. Dan challenge-nya adalah Nine of Swords, overthinking yang berlebihan. Challenge-nya adalah khawatir yang berlebihan. Emang ya, kita si Jupiter emang baru meninggalkan Gemini, mungkin kita masih punya banyak bias tentang overthinking itu ya. Apalagi Virgo, sesama Gemini dan Virgo itu sama-sama di bawah planet, di bawah ruler planetnya Merkurius, yang memang doyannya overthinking ya kan, menganalisa segala hal. Nah ya, anyway, di energi Gemini itu ya, karena Jupiter udah ke Cancer, kita bicara yang ada di Gemini apa sih? Energi Uranus di Gemini. Buat Virgo itu adalah tentang karir, reputasi,
tentang status, tentang visi jangka panjang kalian, ya, itu di Gemini. Dan Uranus itu ada hal yang sifatnya tiba-tiba, maksudnya tak terduga. Jadi ada hal yang sifatnya tak terduga. Karena Uranus itu sesuatu yang di luar yang biasanya, jadi tak terduga. Dan jangan dibawa overthinking. Sesuatu yang sifatnya tiba-tiba mendadak itu memang Virgo kan energinya selalu ingin merencanakan, mengorganisasikan semuanya itu direncanakan gitu ya, dengan presisi gitu kan. Karena kan agak-agak perfeksionis ya si Virgo ini ya. Jadi hal yang sifatnya tiba atau mendadak itu agak-agak gimana gitu, agak nggak siap. Jadi saya Juli ini kalian diminta untuk keluar lah, untuk nggak terlalu menyendiri seperti biasanya kalian gitu lah ya. Dan kalian overthinking, tadi itu gimana, kalau ini gimana, iya ya kan, menganalisa segala hal ya kan, karena kalian mau perfect ya kan. Oke. Di fondasinya kalian dapat Page of Swords. Kalian mencoba untuk mempelajari atau mendalami sesuatu hal yang baru. Kalian mungkin sudah mulai, kalian sudah melakukan riset ya, kalian mempelajari hal-hal baru, sedang mendalami situasi baru mungkin ya. Yang sudah lewat Ten of Swords. Untuk beberapa dari kalian mungkin ini ada yang dikhianati. Untuk beberapa dari kalian ini general reading ya. Jadi kalau kalian butuh private atau personal reading, kalian bahas saja, itu ada link WA gue di box description di bawah. Anyway, ini untuk beberapa dari kalian adalah ending atau akhir ya. Kalau Ten of Swords itu lebih seperti kayak deception ya. Deception itu apa sih? Deception itu kayak semacam kita meyakini suatu hal dan itu gue lakukan gitu, dan itu gue lakukan dan ternyata nggak sesuai, jadi kudu diakhiri gitu. Jadi apapun itu. Dan lagi ini energinya si Gemini, mungkin entah itu masalah pekerjaan, karir ya, atau reputasi, atau visi ke depan kalian, yang kalian bilang, oh gue mau bangun ini, gue udah jalanin tuh, kayaknya bukan deh gitu ya. Decepsi bahasa Indonesia decepsi ya, artinya kayak gitu. Oke. Dan fokus kalian adalah Nine of Wands. Nine of Wands ini energi Sagittarius. Kalian bosan, kalian capek, kalian udah capek. Ini energi kalian udah capek, entah itu di rumah, kalian udah capek di rumah, makanya kalian udah bosan di rumah, mungkin kalian saatnya keluar ya kan. Ini udah di batasnya kalian nih, kalian ingin keluar gitu. Oke. Dan bicara tentang Sagittarius itu ruler planetnya Jupiter, dan Jupiter ada di Cancer. Dampaknya untuk Virgo itu adalah pertemanan, network ya, dan itu akan diperluas ya. Pertemanan kalian, network kalian ya, komunitas kalian itu akan diperluas. Dan rumahnya si Cancer itu buat Virgo itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu juga tentang kontribusi apa yang kalian berikan pada komunitas. Dan rumah ke-11 itu juga ya, tentang teknologi. Kalian bisa juga mengembangkan itu teknologi ya, mungkin AI, online, whatever ya. Jadi kalian sudah pada titik jenuh kurang lebih itu. Ini harus berkembang gitu. Oke. Dan yang akan datang kalian dapat Two of Wands. Kalian di persimpangan jalan. Ini energi Aries nih. Untuk Virgo tentang bagaimana kalian berbagi. Mungkin tentang kerjasama, kolaborasi, tentang bagaimana kalian berbagi dalam bersama. Kalian menemukan di persimpangan jalan. Dan karena ini energi Aries, di Aries itu ada Neptunus dan Saturnus yang lagi retrograde. Beberapa bulan lagi dia balik lagi ke Pisces. Baru 2 bulan yang lalu dia masuk ke Aries. Dia lagi retrograde lagi ya. Dan Chiron, si penyembuh trauma itu juga retrograde, dan dia juga di Aries. Dan di bulan ini jangan lupa Merkuri juga retrograde. Merkuri retrograde. Oh ya, gue lupa. Mars di Virgo. Jadi ini kan energi kalian sendiri nih ya. Jadi ya kalian sangat lagi, jadi agak-agak bertentangan mungkin ya dengan energi si Jupiter gitu. Jadi karakter Virgo itu kan benar-benar ingin semuanya tuh terencana dengan baik gitu loh. Ya kan? Ada sifatnya tak terduga datang. Kalian agak-agak jadi overthinkingnya berlebihan gitu ya. Nah, dengan si
Merkuri di mana? Bulan Juli. Di Leo. Merkuri di Leo. Yang mana buat Virgo itu ini tentang hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita ya. Jadi kalian mungkin Merkuri di Leo itu juga nggak nyaman karena Merkuri itu elemen angin ya. Sedangkan Leo itu elemen api ya. Bawaannya tuh gerasa gerusu gitu loh. Juga dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan opininya ya, agak-agak gimana gitu. Nah, untuk Virgo, Merkuri di Leo dan nanti juga akan retrograde itu 12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar ya, tentang spiritual, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang kegelapan, tentang rumah sakit, tentang ketidaktahuan ya. Nah, si Merkuri nggak nyaman di situ dan dia akan retrograde, jadi agak lama dari situ. Anyway, ini dengan energi Aries, Neptunus dan Saturnus ya. Yang ada di Aries itu secara kolektif, secara common, secara umum ya gitu ya, itu energi adalah memprioritaskan diri sendiri atau juga bagaimana kita memanifestasikan atau merealisasikan mimpi, goal, dan visi kita untuk menjadi nyata. Bagaimana merealisasikan itu? Itu energi Neptunus dan Saturnus di Aries. Tapi karena dia retrograde ya, jadi ada yang perlu dilihat lagi ya, dipertimbangkan lagi, dipikir lagi ya, tentang goal, visi, dan segalanya itu. Oke. Karena dia kalau retrograde lama, sampai mungkin nanti itu kembali lagi direct dia nanti tahun depan. Neptunus dan Saturnus kayaknya, mungkin Saturnus sebelumnya, tapi Neptunus kayaknya tahun depan. Lupa. Anyway, intinya kalian akan ada di persimpangan jalan tentang bagaimana kalian ingin berkolaborasi ya kan. Di sini kan poinnya untuk Virgo adalah kalian akan memperluas network kalian ya, komunitas kalian. Nah, perlu kita sadarin adanya batasan-batasan dalam bersosialisasi, dalam kebersamaan, dalam berpartner, apapun itu ya, ada batas-batas ya yang tidak tertulis yang perlu kita sadari dan perlu kita sadari itu nggak tertulis gitu. Jadi alam bawah sadar kalian, Knight of Swords, energi Gemini, kalian akan komunikasikan masalah karir, reputasi, status atau visi kalian akan komunikasikan dengan apa adanya untuk mendapatkan peluang bagaimana, bahkan mungkin strategi kalian ya. Ini Knight of Swords ini tentang komunikasi. Kita langsung aja ke The Shaman. Kartu terakhir, satu kartu aja dari The Shaman. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan Juli. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan Juli. The Crow kebalik. Ini jelek sih. Kalau The Crow kebalik itu jelek. Karena kalau ini ya, The Crow itu artinya walk the talk. Lakukan sesuai kata-katamu. Ini dan kebenaran itu ada di saat kita berlaku seperti kata-kata kita. Nah, karena The Crow itu gagap ya. Dia pinter banget, tapi ya itu laku sesuai sama kata-kata. Nah, gitu ya. Nah, kalian dapat kebalik, artinya laku kita nggak sesuai dengan kata-kata. Spiral akan ada pengulangan selalu, ngulang selalu. Kalau kita kata dan laku nggak sesuai. Dah segitu aja, semoga resonate. Dan kalau ya jangan lupa like, comment, dan share.